Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Dengan sering berlatih mengerjakan soal-soal fisika akan memperkuat pemahaman kalian tentang apa yang kalian pelajari. Pada video pembelajaran ini disajikan usaha dan energi bagian yang kedua, di mana pada bagian kedua ini kita akan menyajikan penerapan usaha dan energi, yaitu tentang permasalahan usaha dan energi dan penyelesaiannya. Baiklah, sebelum kita melihat permasalahan dan penyelesaiannya, kita lihat dulu rangkuman atau ringkasan dari bab usaha dan energi. Seperti kita ketahui, usaha dirumuskan dengan W sama dengan F cos theta dikalikan S, di mana usaha merupakan perubahan energi total suatu benda. Yang dimaksud dengan energi total suatu benda tidak lain adalah dari energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik yang rumusnya W sama dengan delta EK sama dengan EKT min EK0 sama dengan setengah MVD kuadrat min MV0 kuadrat, dan energi potensial yang dirumuskan dengan W sama dengan delta EP sama dengan EPT min EV0 sama dengan MGHT min MGH0. Apabila keduanya kita gabungkan sehingga kita dapatkan rumus W sama dengan delta EM sama dengan delta EP plus delta EK. Artinya usaha merupakan perubahan energi mekanik, di mana energi mekanik terdiri dari perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetik. Usaha persatuan waktu dinamakan dengan daya, yang dirumuskan P bar sama dengan perubahan energi per waktu, di mana P bar itu adalah daya rata-rata, atau secara ringkas ditulis dalam sebuah rumus P bar sama dengan W per T. Juga bisa ditulis P bar sama dengan F dikalikan V bar, atau daya rata-rata sama dengan gaya dikalikan kecepatan rata-rata. Baik, kita lanjutkan dengan memulai pembahasan dari permasalahan usaha dan energi. Nomor 1. Benda bermassa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gesekan. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter adalah titik-titik. Dari soal diketahui M sama dengan 10 kg, F sama dengan 100 Newton, A sama dengan 60 derajat, S sama dengan 5 Newton. Sedangkan S sama dengan 5 meter. Sedangkan yang ditanyakan adalah W sama dengan titik-titik joule. Untuk menjawab permasalahan di atas, kita gunakan rumus W sama dengan F cos alfa kali S, di mana F-nya adalah 100, alfa-nya adalah 60 derajat, dan S-nya 5. Sehingga kita dapatkan 100 dikalikan cos 60 derajat yang nilainya 0,5 dikalikan dengan 5, maka kita peroleh W sama dengan 250 joule. Soal selanjutnya, massa benda A 3 kali massa benda B dan kelajuan benda A setengah kali B. Nilai perbandingan energi kinetik A dan B adalah titik-titik. Diketahui dari soal MA sama dengan 3 MB, VA sama dengan setengah dari VB. Sedangkan yang akan dicari adalah perbandingan antara EKA dan EKB.
Untuk menjawab permasalahan di atas, kita gunakan rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat. EKA dibagi dengan EKB sama dengan setengah M AVA kuadrat dibagi setengah MBVB kuadrat. Karena MA sama dengan 3 kali MB, maka kita tulis setengah 3 MB, dan VA sama dengan setengah VB, maka kita tulis setengah VB kuadrat, atau setengah dikalikan 3 MB dikalikan setengah VB dikuadratkan dibagi dengan setengah MB VB kuadrat. MB dengan VB nya kita coret sehingga kita dapatkan 3 dikalikan setengah dikuadratkan dibagi dengan 1, sehingga kita dapatkan perbandingan antara EKA dengan EKB adalah 3 dibanding 4. Soal berikutnya atau permasalahan berikutnya, sebuah benda dengan massa 3 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi adalah titik-titik. Diketahui M sama dengan 3 kg, V0 sama dengan 20 meter per second, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang akan kita cari adalah EPA. Jawab, kita lihat dulu ilustrasinya. Ada sebuah benda bermassa M dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0. Pada posisi awal ini memiliki energi mekanik M0 benda tersebut. Suatu saat dia mencapai suatu titik tertinggi atau ketinggian maksimum atau H maksimum, di mana pada posisi ketinggian maksimum energi mekaniknya adalah MT, dan yang akan kita cari berapakah EP2 tersebut atau energi potensial pada titik tertinggi. Untuk menjawab permasalahan ini kita gunakan rumus PM sama dengan EP plus EK, di mana berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik bahwa EM sama dengan tetap atau energi mekanik di bawah sama dengan energi mekanik di atas, di mana EM itu bisa kita uraikan EV0 plus EKU EK0 sama dengan EVT plus EKT. Di dasar energi potensial atau EV-nya sama dengan 0 karena dia berada pada ketinggian 0 atau H-nya sama dengan 0. Sedangkan di titik puncak EK-nya yang 0 karena benda sesaat berhenti atau V-nya sama dengan 0. Nah, dengan demikian bisa kita tuliskan EV0-nya sama dengan 0 ditambah dengan EK0-nya sama dengan setengah MV kuadrat. EVT-nya adalah EP di puncak ditambah dengan EKT-nya sama dengan 0, atau 0 ditambah setengah dikalikan M-nya 3 dikalikan V-nya adalah 20 dikuadratkan sama dengan EP, sehingga kita dapatkan energi potensial di puncak atau di titik tertinggi sama dengan 600 Joule. Selanjutnya, nomor 4. Sebuah benda 1 kg dilempar ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Besar energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah sebesar titik-titik. Diketahui M sama dengan 1 kg, V0-nya sama dengan 40 meter per second, G diketahui 10 meter per second kuadrat, dan yang ditanyakan adalah berapakah EK pada ketinggian H sama dengan 20 meter. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita lihat ilustrasi dari gambar. Ada sebuah benda bermassa M dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0.
Pada posisi mula-mula, benda tersebut memiliki energi mekanik sebesar EM0. Suatu saat dia mencapai ketinggian HT sama dengan 20 meter dengan energi mekanik sama dengan EMT. Dan yang akan kita cari adalah berapakah VT. Menurut hukum kekekalan energi mekanik adalah tetap di suatu titik, atau bisa kita tuliskan energi mekanik di posisi awal atau EM0 sama dengan energi mekanik di posisi tertentu atau EMT. Atau kita uraikan, EM0 adalah EP0 ditambah dengan EK0, EMT adalah EPT ditambah EKT. Di EP0 memiliki nilai 0, atau energi kinetik di awal di dasar adalah 0 karena H-nya sama dengan 0. Sedangkan EK0-nya adalah setengah MV 0 kuadrat sama dengan EPT yang besarnya adalah MGHT ditambah dengan EKT. Selanjutnya 0 ditambah setengah karena M-nya adalah 1 dikalikan V0-nya adalah 40 dikuadratkan sama dengan 1, M-nya ditambah dengan percepatan gravitasi 10 tambah ketinggian adalah 20 plus EKT. Nah, dengan demikian 0 ditambah dengan setengah kali 1 kali 1600 sama dengan 1 kali 10 dikali 20 kali EKT, sehingga kita dapatkan EKT atau energi kinetik pada ketinggian 20 meter adalah 800 dikurang 200 sama dengan 600 Joule. Soal nomor 5. Sebuah benda bermasa M sama dengan 3 kg bekerja gaya mendatar yang berubah terhadap jarak yang ditempuhnya, seperti grafik di bawah. Jika arah gaya searah dengan perpindahannya, hitung usaha yang dilakukan sehingga berpindah sejauh 7 meter. Diketahui M sama dengan 3 kg, F-nya adalah 100 Newton. Sedangkan yang akan kita cari adalah berapakah W pada ketinggian 7 meter. Kita jawab, usaha sama dengan luas di bawah grafik F dan S berikut ini. Nah, untuk menentukan besarnya usaha, kita tinggal menghitung luas trapesium grafik tersebut, di mana rumus trapesium adalah berdasarkan gambar setengah A plus B kali tinggi, jumlah sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi, sehingga kita dapatkan setengah ditambah dengan dikalikan 7 ditambah 4 dikalikan 20. Maka usaha yang dilakukan hingga berpindah sejauh 7 meter adalah 110 Joule. Nomor 6. Sebuah benda bermasa 5 kg berada di bagian atas bidang miring yang licin. Jika kecepatan awal benda 2 meter per second, tentukan usaha yang terjadi saat benda mencapai dasar bidang miring. Gunakan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan sin 53 derajat sama dengan 4/5. Berdasarkan soal diketahui M sama dengan 5 kg, V0-nya adalah 2 meter per second, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, sin 53 derajat adalah 4/5 maksudnya. Yang ditanyakan berapakah W saat mencapai dasar bidang miring. Perhatikan gambar. Sebuah benda bermasa 5 kg berada di atas bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 50 derajat. Sedangkan
panjang bidang miring adalah 10 meter. Untuk menentukan usaha yang terjadi saat mencapai dasar bidang miring, kita lihat W sama dengan selisih energi potensial benda, atau W sama dengan mg kali delta H. M nya 5, G nya 10, sedangkan delta H itu sama dengan 10 sin 53 derajat, sehingga bisa kita tuliskan W sama dengan 50 dikali 10 dikali 4/5. Hasilnya adalah 400 Joule. Jadi usaha yang terjadi saat mencapai bidang dasar miring adalah 400 Joule. Nomor 7. Seseorang bermasa 50 kg menaiki tangga yang tingginya 10 meter selama 2 menit. Jika percepatan gravitasi atau G-nya adalah 10 meter per second kuadrat, maka daya yang dihasilkannya adalah, diketahui M sama dengan 50 kg, H-nya adalah 10 meter, T sama dengan 2 menit, dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah P dalam satuan watt. Jawab. Untuk menyelesaikan masalah di atas, kita gunakan rumus daya, yaitu P sama dengan W per T, di mana W nya sama dengan M kali G kali H. Yang besarnya adalah M nya 50, G nya 10, dan H nya 10, sehingga W nya adalah 5000 Joule. Nah, dengan demikian kita dapat mencari daya atau P sama dengan W per T. W nya adalah 5000, T nya adalah 2 menit, yang besarnya 120 detik, sehingga kita dapatkan daya yang dihasilkan adalah 41,7 Joule per second atau watt. Nomor 8. Sebuah benda yang ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Maka hitung daya benda tersebut. Diketahui F sama dengan 5 Newton, V nya adalah 2 meter per second, dan yang ditanyakan berapakah P? Jawabnya adalah P sama dengan F kali V, karena di dalam soal yang diketahui adalah kecepatan, maka kita gunakan rumus daya P sama dengan F kali P, di mana F nya adalah 5 dan P nya 2, sehingga kita dapatkan daya benda tersebut adalah 10 Newton meter per second atau 10 watt. Nomor 9. Sebuah bandul bermasa 2 kg diikat kemudian digerakkan ke kanan seperti gambar. Bandul mencapai ketinggian maksimum 0,5 meter. Jika massa tali diabaikan, maka laju bandul di titik B adalah, nah kita lihat bandulnya, ini adalah sebuah bandul diikat dengan tali, kemudian digerakkan ke kanan. Mula-mula bandul tersebut berada pada posisi B dengan kecepatan VB. Bergerak ke kanan pada posisi A, di mana antara posisi B dan posisi A berbeda ketinggian 0,5 meter. Diketahui dari soal tersebut, massa bandul atau M sama dengan 1 kg. Perbedaan ketinggian antara HA dan HB, kita sebut saja HA, sama dengan 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan di titik B atau VB. Untuk menjawab soal ini kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana rumusnya EPA ditambah dengan EKA sama dengan EPB ditambah dengan EKB.
VA-nya adalah 0 dan HB-nya sama dengan 0. Nah, dengan demikian MGHA ditambah dengan 0 karena VA-nya 0 sama dengan EVB 0 ditambah dengan setengah MVB kuadrat. Sehingga MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat. M-nya dicoret, sehingga kita mendapatkan rumus VB sama dengan akar 2GHA. Kita masukkan angkanya. VB sama dengan akar 2, G-nya 10, H-nya 0,5. Sehingga kita peroleh bahwa kecepatan benda tersebut atau kecepatan bandul pada titik B sama dengan akar 10 meter per second. Nomor 10. Air terjun setinggi 20 meter digunakan untuk membangkitkan listrik tenaga air atau VLTA. Setiap detik air mengalirkan 10 meter kubik. Jika efisiensi generator 55% dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapakah daya rata-rata yang dihasilkan PLTA tersebut? Diketahui dari soal H sama dengan 20 meter, V sama dengan V-nya adalah V volume sama dengan 10 meter kubik. Efisiensinya adalah 55% dan G 10 meter per second kuadrat. Yang akan kita cari berapakah daya rata-rata yang diperoleh. Kita jawab. Untuk rumus ini untuk mencari permasalahan ini, memecahkan permasalahan ini, kita gunakan rumus P sama dengan efisiensi dikalikan W per T. Sekali lagi, P sama dengan efisiensi dikalikan W per T, di mana P itu adalah daya, W itu adalah usaha atau energi per satuan waktu. Perhatikan ilustrasi gambarnya seperti ini. Sebuah air terjun memiliki ketinggian 20 meter. Nah, di mana di sini W dari rumus di atas sama dengan M kali G kali H, dan M atau massa sama dengan massa jenis dikali volume. Maka kita dapatkan untuk rumus ini P sama dengan efisiensi dikalikan rho dikali V dikali G dikali H per T. Efisiensinya adalah 55% dikalikan dengan rho untuk air adalah 1000, V-nya volume air adalah 10, G-nya 10, dan ketinggiannya adalah 20 dibagi dengan T-nya sama dengan 1, sama dengan 50% sama dengan 0,55 dikalikan 2 juta. Jadi P-nya adalah 1.100 watt. Berikutnya adalah latihan soal usaha dan energi. Latihan ini wajib kalian kerjakan untuk lebih memahami konsep tentang usaha dan energi. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah grafik antara gaya terhadap perpindahan. Sebuah balok bermassa 50 gram bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan mendatar akibat pengaruh gaya yang berubah-ubah terhadap kedudukan seperti ditunjukkan pada gambar atau pada grafik. Hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan balok sejauh 14 meter.
Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda dengan massa 20 kg meluncur ke bawah sepanjang bidang miring licin yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika benda bergeser sejauh 2 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nomor 4. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Hitunglah usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 3 detik. Ini adalah gambarnya seperti ini. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda yang massanya 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 25 meter seperti pada gambar di atas. Hitunglah A. energi kinetik di titik A, B. energi kinetik benda saat berada di titik B, yaitu 10 meter di atas tanah. Soal nomor 6. Sebuah bola besi massanya 0,2 kg dilempar vertikal ke atas. Energi potensial benda pada ketinggian maksimum adalah 40 Joule. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka hitunglah ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda jatuh bebas dari posisi A seperti pada gambar. Hitung perbandingan energi potensial dan energi kinetik ketika sampai di B. Nomor 8. Sebuah balok ditahan di puncak pada bidang miring seperti gambar berikut ini. Ketika dilepas, balok meluncur sepanjang bidang miring. Hitunglah kecepatan balok ketika tiba di dasar bidang miring. 9. Sebuah benda dengan massa 1 kg digantung dengan benang. Massa benang diabaikan dan diayunkan hingga ketinggiannya 20 cm dari posisi A. Lihat gambar di bawah. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka hitunglah kecepatan benda saat di posisi A. Nomor 10. Seorang petugas PLN yang massanya 50 kg menaiki tangga sebuah tower yang tingginya 30 meter dalam waktu 2 menit. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapakah daya yang dikeluarkan petugas PLN tersebut? Soal nomor 11. Sebuah motor yang memiliki daya 1800 watt mampu mengangkat beban sebesar 1200 Newton sampai ketinggian 5 meter dalam waktu 20 second. Berapakah efisiensi motor tersebut? Demikianlah soal-soal dan pembahasannya serta soal-soal latihan. Semoga dengan adanya soal-soal dan pembahasan dan soal latihan bisa memperkuat pemahaman kalian tentang bab usaha dan energi. Demikian pembahasan usaha dan energi bagian kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.